Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Guru dan Bapak Ketua KPS SMP Negeri Bubelek sudah hadir di tempat ini dalam rangka RTL rencana tindak lanjut yang disampaikan oleh Gusti Madia Rai Adana dalam acara atau dalam tugas untuk diseminasi PJOK 2004 PJOK. Jadi pada pagi hari ini akan dipresentasikan RTL dan dimulai dari registrasi tadi sudah berlangsung dan sudah diisi oleh peserta. Kemudian acara yang kedua yaitu pembukaan, di mana pembukaan ini yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu peserta mohon untuk berdiri. Baik, hadirin masih berdiri. Jadi untuk acara berikutnya yaitu doa. Doa di sini dipimpin langsung oleh MC saya sendiri. Untuk itu adalah kita berdoa menurut agama masing-masing untuk diberikan kelancaran dalam acara RTL ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan hadir duduk kembali. Baik Bapak Ibu, peserta dari RTL, di mana sedikit bahwasanya
Diseminasi PJOK ini berlangsung sampai bulan Desember dan kemarin sudah dilaksanakan tatap muka selama 1 minggu di SMK 3 dan kemudian setelah asinkronus sudah langsung juga sekarang program RTL lanjut yang nantinya merupakan pengimpasan untuk sekolah. Jadi sekolah berikutnya supaya tahu tentang kegiatan diseminasi PJOK. Baik, kemudian sekali lagi ini merupakan program dari Kementerian ASU. Jadi ada nanti diseminasi PJOK dan diseminasi bahasa Inggris. Baru 2 yang berlangsung. Baik, kita menyambut ke acara yang ketiga, yaitu di mana Ketua KBS memberikan arahan tentang pelaksanaan RTL yang dilaksanakan oleh Pak Distirai untuk waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga sama Bapak Rai yang sudah berbagi dalam rangka sosialisasi RTL ini ya, di mana sekolah kita, sekolah SMP Negeri 2 Buleleng juga kita sudah mempunyai komunitas belajar yang namanya Gercep. Gercep itu nanti di dalam program-program kompel itu mudah-mudahan bisa nanti berkolaborasi antara apa yang sudah disusun di RTL untuk PJOK ini, nanti kita integrasikan ke program-program Gercep itu. Perlu diketahui, adapun tujuan kita untuk membentuk komunitas belajar ini adalah tujuannya untuk memberikan wadah guru-guru untuk mendiskusikan berbagai macam isu tentang program-program pembelajaran, terutama seperti kita ketahui fenomena di Indonesia itu setiap ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulumnya. Nah, mudah-mudahan dengan sudah terbentuknya kompel yang sudah kita sudah bentuk di SMP Negeri 2 Buleleng, yaitu Gercep, gerakan cepat. Nah, seperti namanya Gercep, apapun program yang diluncurkan atau disusun oleh pemerintah pusat, terutama di dalam bidang kurikulum pembelajaran, kita sebagai guru-guru di SMP tetap kita bisa menyikapi dan tetap kita bisa untuk menyusun program-program itu, sehingga kedepannya tujuan daripada Gercep ini untuk memberikan yang terbaik, terutama dalam bidang pembelajaran kepada anak-anak didik kita itu. Dan juga yang mohon juga Pak Rai, apapun yang sudah disusun di dalam RTL ini kita kolaborasikan dengan program-program yang ada di yang sudah disusun di kompel kita. Itu saja arahan dari dia. Sekali lagi terima kasih Pak Rai sudah ikut berkontribusi di dalam kemajuan dan perkembangan kompel kita. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kemudahan. Terima kasih untuk arahan pada Ibu Ketua Kompel SMP Negeri 2 Buleleng, yaitu Kompel Gercep. Tadi garis besarnya adalah berkolaborasi dengan komunitas belajar yang ada di sekolah, dan semoga nantinya dapat menambah motivasi dari guru PJOK yang nantinya bisa berkontribusi dengan sekolah.
Baik, yaitu acara yang menginjak acara yang ketiga, yaitu di mana waktunya akan diserahkan pada moderator, dan moderator akan memulai acara ini, kemudian akan dengan penyampaian materi. Kami serahkan waktunya, saya serahkan waktunya untuk para moderator. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Sekarang kita akan beranjak ke kegiatan penyampaian materi rencana tindak lanjut oleh Bapak Igusti Maderai Anyana. Kemungkinan penyampaian materinya ini akan memakan waktu sekitar 10 menit kurang lebih. Jadi silahkan Bapak Ibu menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Bapak Igusti Maderai Anyana. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Kata pertama adalah saya mengaturkan mengajari umat. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, rahayu, rahayu. Sembari saya menyampaikan materi, silakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang di atas meja. Kita di sini sambil santai, ya, di dalam penyampaian materinya nanti. Di sini saya mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut, di mana ini adalah tugas dari pelatihan yang saya ikuti, yaitu diseminasi medioka di tahun 2024 gelombang kedua. Rencana tindak lanjut yang diteruskan adalah oleh yang sendiri, Igusti Maderai Anyana, di mana judul program yang saya buat adalah Fanboci, aktivitas fisik yang ceria dan inklusif. Lanjut, adapun yang melatar belakangi untuk program yang saya buat, di mana di kegiatan olahraga di SLB Negeri 2 Buleleng memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan fisik, sosial, dan emosional siswa. Namun seringkali aktivitas fisik yang dilakukan kurang inklusif atau tidak mampu memenuhi kebutuhan beragam siswa dengan berbagai jenis disabilitas. Hal ini saya sempat berkaca sebelum pembuatan program ini, di mana yang dimulai dari diangkat di tahun 2011 sampai saat ini dengan mengajar di dalam satu kelas ketunaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, saya mengajar permainan bola basket, namun tidak semua peserta didik mampu melakukan permainan bola basket, dan itu ternyata berefek terhadap pengembangan kemampuan fisik, sosial, dan emosional siswa. Dari hal itulah dia mempunyai kontes permainan boci menjadi alternatif yang tepat karena dapat dimainkan oleh semua siswa tanpa memandang kemampuan fisik, kognitif, atau sensorik mereka. Sehingga dia membuat proyek Fanboci, aktivitas fisik yang ceria dan inklusif, di mana dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan keterampilan motorik, sosial, dan emosional siswa melalui pendekatan berbasis permainan dan SEM, yaitu Sport Education Model. Adapun konsep proyek yang saya buat, yaitu di mana melibatkan siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Jadi proyek ini adalah berpusat kepada peserta didik. Lanjutkan, karena ini berpusat pada peserta didik, jadi peserta didik itu ada 3, yang mana kita memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Untuk pemilihan, jadi peserta didik menentukan sendiri sebagai pemain utama, skor, asisten wasit, asisten teknis, penyemangat tim. Di mana pemain utama ini adalah sebagai pemain di dalam permainan bola boci, dan skor adalah sebagai wasit, asisten teknis sebagai pembuat lapangan, dan penyemangat tim sudah bantu di setiap koordinator jenjang nantinya SD, SMP, SMA. Salah satunya adalah sebagai penyemangat tim yang
memberikan semangat atau motivasi pada saat temannya melakukan pertandingan. Nah, di kepemilikan menyusun rencana untuk kegiatan boci berikutnya berdasarkan pengalaman mereka. Nah, kemarin kita sudah pernah melakukan turnamen boci, itu sudah 2 kali di saat ulang tahun sekolah atau jeda semester, kalau nggak salah, dengan kepala sekolah yang sudah pensiun, antar guru dan antar siswa. Dan kemarin juga sudah melakukan turnamen boci, namun yang menjadi panitia adalah guru. Nah, disinilah dia mencoba nantinya untuk ada kegiatan turnamen boci, namun yang menjadi panitia adalah peserta didik itu sendiri. Jadi kesemuanya berpusat pada peserta didik, hanya saja nantinya perlu pendampingan yang berlebih. Adapun aset yang nantinya digunakan di dalam proyek ini adalah aset manusia, sosial, politik, budaya, agama, fisik, lingkungan, alam, dan finansial. Sebelum kegiatan ini diluncurkan di dalam lapangan, kiranya nanti saya akan melakukan survei atau interview kepada orang tua untuk yang pada nantinya ada masukan atau saran nanti. Di dalam hal yang tadi saya jelaskan latar belakang, dapat disimpulkan bahwa kegiatan proyek ini tidak hanya menjadi sarana aktivitas fisik, tapi juga wadah pembelajaran demokrasi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Suara mereka adalah inti dari keberhasilan proyek ini, memastikan kegiatan yang ceria, inklusif, dan bermakna bagi semua kita. Adapun tujuan dari program ini yang pertama meningkatkan keterampilan motorik, di mana peserta didik mampu mengembangkan motorik halus dan kasar, yaitu melalui membawa bola, terus melempar bola. Nah, itu yang kena adalah motorik halus dan kasar, terus mengatur posisi dan pergerakan di lapangan. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan olahraga yang inklusif. Mendorong partisipasi aktif ini adalah di mana peserta didik sudah barang tentu akan aktif karena dia juga sebagai panitia, dia juga sebagai pemain, jadi mengkoordinir seluruh kegiatan seperti itu. Yang ketiga adalah membangun keterampilan sosial. Nah, ini adalah melatih kerja sama tim. Di dalam kerja sama tim itu berarti ada kelompok kecil, ada panitia kecil yang nantinya menyusun sesuatu kegiatan dan komunikasi antar peserta didik. Di sanalah akan membangun keterampilan sosial. Dilanjutkan dengan menanamkan nilai-nilai positif, di mana mendorong tanggung jawab dengan memberikan peran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga nanti berdasarkan analisis saya yang berkolaborasi dengan KBS dan anggotanya, mampu menganalisis yang mana juga menjadi ketua, yang mana sebagai wasit, juri, ataupun sebagai pemain utama dan penyemangat tim. Selanjutnya menciptakan kegiatan yang menyenangkan. Dengan adanya kegiatan permainan bola boci ini diharapkan bermain dengan ceria dan menyenangkan sehingga peserta didik merapat merasa rileks dan bahagia. Selanjutnya mendorong refleksi dan evaluasi diri. Dengan kegiatan ini dapat mampu memberikan ruang bagi peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka selama bermain, di mana mengenali kekuatan dan kelemahan dan memahami hal-hal yang perlu ditingkatkan. Lanjut ke capaian program. Capaian yang ingin diraih dalam proyek ini mencakup aspek fisik, sosial, emosional, dan pembelajaran hidup bagi peserta didik. Yang pertama adalah penguasaan keterampilan dasar boci, di mana peserta mampu melempar bola dengan teknik yang sesuai dan mencapai target. Yang kedua, peningkatan keterampilan motorik dan fisik, terjadi peningkatan koordinasi motorik halus dan kasar. Pengembangan keterampilan sosial, di mana peserta mampu bekerja sama dalam tim, berkomunikasi efektif dan mendukung teman-temannya, tumbuhnya nilai empati dan penghargaan terhadap keberagaman. Lanjut ke kemandirian dan percaya diri. Peserta lebih percaya diri dalam mengambil keputusan selama permainan. Hal ini
Saya beri contoh pada saat permainan ada peserta didik sebagai wasit. Nah, disinilah timbul peserta lebih percaya diri untuk mengambil keputusan yang mana dinyatakan kemenangan di dalam sebuah tim atau kekalahan di sebuah tim. Lanjut dengan kesadaran inklusivitas. Dengan adanya permainan bola boci ini, semua ketunaan bisa diakses, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus seperti di kursi roda. Kesenangan dan pengalaman bermakna, di mana peserta menikmati permainan dengan suasana ceria yang mengurangi stres dan tekanan belajar. Adapun langkah-langkah program, perencanaan awalnya itu sosialisasi kepada peserta didik tentang tujuan dan manfaat proyek, pemilihan lokasi bermain dan penyiapan alat, perlengkapan boci, penentuan tim dan pembagian peran untuk semua peserta didik. Itu adalah perencanaan awal. Yang pertama, kita sosialisasi kepada peserta didik tujuan dan manfaatnya tentang yang nantinya kompetisi yang kita gunakan. Pemilihan lokasi bermain sudah tentu kita laksananya di lapangan SLB Negeri 2 Buleleng. Penentuan tim ini yang tadi saya jelaskan untuk berkolaborasi dan siapa yang nanti berperan sebagai ketua, pemain utama, dan wasit. Pengenalan permainan bola boci, mengajarkan aturan dasar, teknik dasar lemparan dan strategi sederhana, memberikan contoh praktis kepada peserta didik melalui simulasi sederhana. Disinilah nanti saya akan mengajarkan konsep kepada peserta didik untuk mengetahui aturan dan teknik dasarnya yang nantinya akan diteruskan kepada peserta yang lain. Lanjut ke latihan dan adaptasi, di mana peserta didik berlatih melempar bola, mengatur posisi dan bekerja dalam tim. Penyesuaian aturan dan alat bantu sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta. Nah, di mana peserta didik setelah saya latih melempar bola, mengatur posisi dan bekerja di dalam tim, yang kiranya peserta didik itu akan meneruskan materi-materi melempar bola, mengatur posisi dan bekerja di dalam tim, sehingga peserta didik pun akan nantinya sebagai pelatih. Pelaksanaan dalam permainan, mengadakan sesi permainan dengan format individu atau tim, memastikan suasana tetap inklusif, menyenangkan dan evaluasi dan refleksi, mengajak peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka, memberikan umpan balik, membahas pembelajaran yang didapat. Evaluasi yang dimaksud adalah di mana saat peserta didik memberikan materi kepada peserta lain, sehingga di saat kita melihat ada kekurangan, kita langsung melakukan umpan balik dan membahas pembelajaran yang didapat. Itu refleksinya. Hasil yang diharapkan adalah yang pertama hasil fisik, kedua hasil sosial, yang ketiga hasil psikologis. Untuk hasil fisik, peserta didik mampu menunjukkan peningkatan kemampuan motorik seperti kekuatan, ketepatan, dan koordinasi tubuh. Hasil sosialnya, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompok, mendukung teman, dan menunjukkan sikap sportivitas. Untuk hasil psikologisnya, peserta merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik lainnya. Peserta memiliki pengalaman menyenangkan yang mengurangi rasa cemas dan tekanan belajar. Hasil yang diharapkan selanjutnya hasil inklusif, hasil kreatif dan reflektif, hasil keseluruhan. Untuk hasil inklusif, semua peserta termasuk memiliki kebutuhan khusus dapat berpartisipasi dengan nyaman. Untuk hasil kreatif dan reflektif, itu peserta berkontribusi mengembangkan variasi permainan dan dekorasi lapangan, di mana dapat menunjukkan kreativitas mereka, sehingga peserta mampu mengevaluasi pengalaman mereka dan mengenali hal-hal yang positif. Untuk hasil secara keseluruhan, di mana hasil proyek menghasilkan komunitas pembelajaran yang inklusif, ceria, dan aktif, di mana semua siswa merasa terlibat dan dihargai. Di mana peserta didik yang menjadi panitia itu akan merasa terlibat dan merasa dihargai. Struktur dan mitra. Untuk program kegiatan ini adalah berupa kokurikuler, di mana skala programnya adalah kelas 11 SMA LB atau tunagrahita ringan, yang dimana peserta inilah yang nantinya
menjadi panitia di dalam kegiatan permainan bola bocil. Dan kini untuk program ini bermitra dengan ketua dan anggota KBS yang ada di SLB Negeri 2 Buleleng yang saat ini nama Gercep ya, Gerak Cepat dengan bermitra dengan di mana yang nantinya akan saya jelaskan kemungkinan tantangan sehingga pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai saya akan berkomunikasi dengan Ibu Ketua selaku guru yang lebih berpengalaman di sini sehingga nantinya akan ada kegiatan berjalan dengan baik. Salah satu guru matematika yaitu Ibu Absari yang nantinya kita berkolaborasi di mana di dalam permainan bola bocil itu adalah mengukur dan menjumlahkan sehingga karena kita di sini berolahraga yaitu fokus dengan gerak dengan adanya kolaborasi dengan guru matematika lebih mengajarkan tentang pemahaman perhitungan bagaimana cara dan cara menjumlahkannya. Lanjut dengan guru agama yaitu Pak Ade Widyana di mana setiap memulai atau mengakhiri kegiatan itu dimulai dengan atau diakhiri dengan doa. Guru PLB yaitu Bapak Nasarudin di mana kolaborasinya adalah karena yang guru PLB ini mengetahui teknik-teknik tentang karakter peserta didik sehingga penting adanya di saat kita memberikan konsep gerak guru PLB ini ikut terlibat. Kapasitas sekolah, sumber daya yang mendukung yaitu sumber daya fisik, 1 set bola bocil dan lapangan. Sumber daya manusia antara lain melibatkan anggota KBS yang terdiri dari guru PLB, matematika dan agama. Sumber daya finansial mengajukan RAB kepada wakil kesiswaan yang nantinya diteruskan kepada bendahara sekolah. Lanjut ke sumber daya kurikulum yaitu dengan memberikan materi bocil, terus rencana pembelajarannya dan evaluasinya. Lanjut ke rencana evaluasi. Lanjut ke sumber daya sosial di mana melibatkan orang tua, NPCI Kabupaten Buleleng dan relawan. Dan yang keenam adalah sumber daya teknologi di mana menampilkan video bocil. Lanjut ke rencana evaluasi, wawancara melakukan secara sederhana di mana peserta didik mampu memberikan wawancara ke temannya. Terus bagaimana peserta didik memberikan wawancara kepada staf secara sederhana terhadap komunitas belajar di sekolah juga dan orang tua. Ini adalah tantangan. Ini adalah kemungkinan tantangan yang nantinya kalau program saya ini dilanjutkan. Yang pertama pemahaman. Sudah barang tentu dengan kita berbagai anak peserta didik yang berkebutuhan khusus yaitu tunagrahita, sudah barang tentu pemahamannya itu kurang karena IQ-nya di bawah normal. Sehingga perlu adanya pemahaman yang penjelasan berulang-ulang. Komunikasi juga ada ketunaan yang ganda di mana tunagrahita dan tunarungu yang mengakibatkan komunikasinya menjadi kurang. Pendampingan tanpa henti. Pendampingan tanpa henti ini adalah yang dimaksud di mana kita sebagai guru tanpa henti mendampingi peserta didik di dalam kegiatan. Jadi itulah kemungkinan tantangan yang dihadapi. Kemungkinan solusinya yang dari ketiga tantangan itu adalah bagi saya mungkin nanti ada tambahan kolaborasi dengan KBS. Dengan berkolaborasi KBS ini diharapkan ketiga tantangan itu bisa teratasi dengan baik. Penutup, evaluasi program mengulas hasil pelaksanaan proyek. Jadi setelah kita melakukan evaluasi program itu mengulas hasil pelaksanaan proyek yang nantinya
akan ada proyek-proyek berikutnya bisa dijadikan pedoman. Yang kedua, dokumentasi untuk mengenang perjalanan proyek. Disinilah nanti yang dari awal kita dokumentasikan sehingga pada saat selesai kegiatan isu bisa di-upload di YouTube sekolah atau media sosial seperti Facebook di sekolah. Yang ketiga adalah rencana lanjutan dengan melakukan pelatihan, kompetisi dan kolaborasi. Akhir kata, proyek Tamboji diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menyenangkan, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensi mereka. Mari terus mendukung semangat kebersamaan dan inklusi melalui olahraga. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang yang nantinya bisa kita diskusikan. Untuk menutup, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam rahayu, rahayu. Terima kasih. Baiklah, itu tadi penyampaian materi RTL oleh Bapak Ibu Sri Madira Yatnyana. Sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, boleh saya ingatkan kembali untuk konsumsinya dimakan biar tidak terlalu tegang. Ya, silahkan minum dulu. Untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi dengan 2 sesi. Sesi pertama 3 pertanyaan, sesi kedua juga 3 pertanyaan. Jadi jika Bapak dan Ibu Guru ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan untuk mengangkat tangannya. Untuk sesi pertama 3 orang terlebih dahulu. Oke, untuk Bapak Ibu Suryadi. Oke, terima kasih atas waktunya. Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Rai tentang Tamboji, aktivitas fisik yang ceria dan inklusif. Di sini saya sebagai ketua komunitas belajar hanya ingin memberikan masukan dan beberapa mengenai program-program yang sudah dipaparkan. Yang pertama, Bapak Rais untuk memperjelas daripada rencana tindak lanjut yang sudah disampaikan, masukan dari saya lebih baik itu dipaparkan. Artinya begini, untuk program ini kan berkelanjutan Pak Raya, tidak hanya pada momen-momen tertentu kan. Artinya karena anak-anak kita dari karakteristik anak sudah kayak anak luar biasa di sini, harus ada pengulangan-pengulangan, artinya dilatih setiap secara terus-menerus. Artinya sejak dini kita perkenalkan yang namanya permainan boji, biar tidak nanti baru ada kegiatan baru kita latih. Artinya yang minta nanti mohon Bapak Rai menambahkan RTL ini, rencana tindak lanjut, dipaparkan. Kita di sini bahwa semester 1 rencananya untuk kegiatan pelatihan boji ini dipaparkan, dan itu di dalam program pembelajaran yang Bapak Rai juga disusun, silakan nanti dimasukkan program boji itu sehingga lebih jelas arah dari program Bapak, gitu ya. Itu masukan dari Tiang, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini, aktivitas fisik yang ceria dan inklusif, permainan boji ini bisa tercapai. Dan juga orang tua umpamanya bisa melihat hasil nyata dari apa yang sudah diprogramkan. Itu yang kedua. Yang juga ingin menambahkan Bapak Rai, untuk karena ini setiap kurikulum yang
diterapkan di setiap sekolah pasti ada nilai karakter. Nah, yang mohon juga dari semua program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Rai paparkan tadi, yang lihat sudah memang banyak ada karakter-karakter yang akan ingin dicapai oleh kegiatan ini. Yang mohon juga nanti pada saat Bapak menyusun RTL itu juga ada nilai karakter yang ingin dicapai itu sehingga lebih memudahkan nanti siapa tahu nanti ada ada pengawas atau apa, nilai karakter apa sih yang diinginkan dari kegiatan yang Bapak Rai susun itu tambahan atau masukan dari Diang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Made Suryadi. Untuk yang kedua, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan saran? Oke, Kakak Wimyana. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Dari pengajian dari Pak Rai selaku guru olahraga di sini sangat luar biasa sekali dan sangat menginspirasi untuk pelayanan pendidikan di SLB terutama di olahraga. Sebagai masukan karena tadi ada poin tantangan yang Pak Rai sampaikan, ada kemungkinan di komunikasi, pemahaman dan pendampingan dampak untuk anak-anak SMP dalam pelaksanaan uji ini. Di sana Pak Rai menyampaikan solusi koordinasi kepada teman-teman kelompok belajar. Sebagai masukan juga yang dari guru memberikan masukan solusi bagaimana kalau kita libatkan juga orang tua. Dengan adanya pelibatan orang tua dalam pelaksanaan kegiatan uji ini, dia akan bisa ikut merasakan hiporia anaknya, merasakan juga perkembangan anaknya, dan juga ada pendampingan secara tidak langsung dari orang tua. Terus solusi berikutnya juga kita buat penjadwalan yang pasti setiap hari apa atau sebulan seminggu sekali kita buat penjadwalan yang pasti sehingga itu menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan dan ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Karena kita sesuai dengan tujuannya pamoji berarti menyenangkan. Dengan adanya penjadwalan yang pasti berarti anak-anak menunggu. Oh, hari misalnya sebulan sekali, minggu depan kita akan uji, dia akan semangat karena ada hal yang ditunggu. Terus ada juga panitia dari siswa di sini disampaikan juga dari kelas 11 ya. Nah, di sana perlu ada pematangan dari setiap kegiatan, pematangan lagi, evaluasi lagi dari panitia siswa apa yang diperlukan kekurangannya, dicarikan solusi. Terus misalnya kurang dari siswa dari panitia kita bisa ditambah lagi. Dan di sana ada penyeleksian lagi panitia yang mana bisa dipakai atau panitia yang mana yang bisa perlu dievaluasi. Sangat bagus ini panitia dari siswa. Terus yang menjadi PR adalah untuk anak-anak autis, karena olahraga pamoji ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak autis juga. Karena melihat dari targetnya itu ada sosial, psikologi, nah itulah itu poin asli yang diharapkan. Nah, di sana sangat dibutuhkan oleh anak-anak autis baik dari fisik, sosial, dan psikologi, terutama psikologi, dengan rasa cemas dan tekanan belajar. Mudah-mudahan ini bisa ke target anak-anak autis juga, tidak hanya anak-anak Down syndrome, anak-anak tunanetra ringan, tapi kita targetkan juga ke anak-anak autis. Mungkin penjadwalannya yang pasti
terima kasih untuk saran dan masukan dari Bapak Winyana. Untuk satu penanya, oke, ada dari Bapak Nazar. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pemaparan dari Bapak Rai tadi sudah sangat menarik dan menurut saya Van Boci ini dapat menjadi salah satu daya tarik ya dari anak-anak kepada olahraga yang menyenangkan begitu di sekolah. Dan siapa tahu nanti jika memang program ini benar-benar diterapkan dan benar-benar dilaksanakan secara berkelanjutan, dapat menjadi prestasi bagi sekolah kita, khususnya bagi anak-anak istimewa, anak-anak berkebutuhan khusus. Di sini saya ingin bertanya mengenai bola bocinya itu, Pak Rai. Kan kita tahu bahwa peserta didik kita itu berbeda karakteristik dan kemampuan. Misalnya untuk anak dengan hambatan fisik atau tunanetra, untuk anak-anak dengan adanya kekakuan di anggota tubuhnya, spastik seperti itu atau cerebral palsy, itu kan kadang-kala mereka kesulitan untuk memegang suatu benda. Khususnya untuk bola boci itu kan yang saya tahu bolanya bulat dan permukaannya itu licin. Nah, apakah bisa bola itu atau alat-alat dalam permainan boci itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga anak-anak kita mampu untuk memainkannya dengan nyaman begitu. Misalnya diberikan permukaan yang kasar atau diberikan lubang untuk memegang seperti itu. Atau mungkin jika nantinya siswa kita ada yang memiliki hambatan penglihatan seperti itu, mungkin siapa tahu nanti ke depannya gitu. Nah, itu bolanya diberikan suara karena kan kita tahu bahwa anak dengan hambatan penglihatan itu lebih condong kepada audio atau pendengaran melalui suara seperti itu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Mohon untuk bisa dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi 3 orang penanya yang telah menyampaikan saran dan masukan serta pertanyaannya. Kepada narasumber dipersilakan untuk menyampaikan jawaban dan jawaban dari pertanyaannya. Baik, yang pertama yang berterima kasih kepada sebagai memberikan saran dan masukan terkait pertanyaan apa yang program yang saya buat. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Suryati selaku Ketua KBS di SLB Negeri 2 Buleleng, yaitu dengan memberikan saran dan memasukkan nilai-nilai karakter. Memang di sini saya belum memasukkan nilai-nilai karakter setiap capaian program yang saya buat. Nanti selebihnya akan saya perbaiki. Terima kasih kepada Bu Suryati. Terus dari Pak Kade Winyana juga terima kasih atas masukannya, di mana melibatkan orang tua juga penting di dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan apalagi ikut mendampingi dan merasakan euforia anak-anak. Terus yang kedua, melakukan penjadwalan. Untuk melakukan penjadwalan ini sebenarnya sudah saya rangkai, yaitu dilakukan pada saat hari Jumat setelah senam selesai. Di sanalah setelah itu kegiatan pelatihan atau pemahaman konsep dulu saya berikan kepada anak kelas 11 atau tunagrahita ringan. Jadi tidak monoton saya menggunakan kelas 11, tapi mencari juga pada peserta didik yang bertunagrahita ringan. Perlu pematangan. Nah, disinilah perlu pematangan, memang benar apa yang diberikan saran oleh Pak Dewi Winyana. Jadi perlu pematangan yang lebih lanjut, seleksi dan pelaksanaan kegiatan akan menjadi lebih matang. Nah, di sanalah pentingnya nanti yang kolaborasi dengan tim KBS Gercep, di mana bisa menentukan atau mampu menentukan
di mana peserta didik yang notabene itu mampu sebagai ketua, bahkan mampu sebagai sekretaris ataupun bendahara. Jadi kita nanti berkolaborasi untuk mencari bakat-bakat dan bagi saya program ini adalah peluncuran pertama dan selebihnya kita bisa mencontoh SMA SMK di mana setiap program itu adalah OSIS yang bergerak. Jadi bukan guru yang bergerak. Guru hanya sebagai fasilitatornya aja apabila ada permasalahan. Nah kita walaupun berkebutuhan khusus, selebihnya nanti kegiatan-kegiatan yang ada di SLB Negeri 2 Buleleng bisa juga peserta didik yang dijadikan sebagai ketua, sekretaris ataupun bendahara. Hanya saja perlu pendampingan yang berlebih. Nah itu masukan yang sangat baik sekali bagi saya yang nantinya saya sempurnakan lagi program-programnya Pak Kadewit Nyana. Terima kasih. Dan yang ketiga untuk Bapak Mas Arudin, pertanyaannya adalah untuk anak yang tunadaksa mengalami kesulitan dalam memegang bola atau cerebral palsy, apakah bolanya bisa dimodifikasi? Iya. Program ini menunjukkan bahwasanya karena kemarin sudah dilaksanakan untuk anak yang Down syndrome, tapi sasaran capaian program ini yang berperan sebagai pemain utamanya adalah anak-anak yang di luar Down syndrome. Jadi anak-anak yang seperti dikatakan oleh Pak Kadewit Nyana juga anak yang autis kita libatkan sebagai pemain utama. Anak yang duduk di kursi roda juga kita libatkan. Hanya saja nanti modifikasinya tidak hanya di bola boci, namun di lapangan juga yang kita modifikasi. Jaraknya kita modifikasi dari umpamanya jaraknya adalah kisaran 5 sampai 10 meter, mungkin kita gunakan 5 meter untuk lemparannya. Terus bola yang putih yang disebut dengan bola jack juga kita warnai dengan warna yang cerah seperti itu. Dan yang digunakan bolanya pun nantinya bisa digunakan dari bahan kertas yang dibentukkan di dalam buah bola, atau istilahnya apa ya kalau bahasa Indonesianya dibecek tuh? Diremas menjadi sebuah bola. Nah itulah modifikasinya. Dan terima kasih juga masukannya untuk yang tunanetra. Memang pada dasarnya berisi ini bunyian karena audio tunanetra, namun di SLB Negeri 2 Buleleng kita masih belum ada Pak ya, masih belum ada. Namun yang nantinya kita akan mempersiapkan juga, siapa tahu nanti di semester depan atau tahun ajaran baru kita mendapatkan tunanetra, kita tidak kelabakan dengan anak-anak. Terima kasih atas masukannya Pak Nasar dan Bu Suryadi, termasuk Pak Kadewit Nyana, dan terutama Bu Suryadi. Mungkin saya nanti akan buat hasil revisinya, dan hasil revisinya nanti saya komunikasikan kembali dengan Bu Suryadi, termasuk dengan nanti Pak Kadewit Nyana untuk menjalankan program-programnya. Mungkin saya konsultasi dengan Pak Kadewit Nyana kapan kiranya bagus kita mengambil waktu yang luang. Dan terima kasih juga pada Pak Nasar untuk memberikan saran untuk yang dimodifikasi bola boci, karena tadi saya belum menjelaskan tentang itu. Mungkin nantinya saya tambahkan di program ini. Mungkin itu aja. Moderator, kepada moderator saya silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan, saran, dan masukan yang telah diberikan. Karena waktu sudah selesai, maka kegiatan kali ini untuk penyampaian materi RPL oleh Bapak Imade Gusti Rayatnyana kita cukupkan, dan waktu serta tempat saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas waktunya pada Ibu Moderator. Jadi saya sebutkan bahwasanya Pak Madi Sira ini adalah menerapkan SEM ya, namanya SEM kalau di olahraga itu Sport Education Model. Jadi siswa-siswa itu dilatih untuk manajemen suatu event, suatu pertandingan dari awal kemudian pelaksanaan dan untuk. Jadi
kita akan dilatih di sana. Para yang mengangkat itu saya untuk cabur koji. Kemudian berkolaborasi dengan KPS yang ada di sekolah. Baik, itu tadi sudah acara sudah berlangsung, kemudian diskusi sudah selesai atau pertanyaan. Nah, kita akan menginjak terakhir yaitu penutupan, yaitu menutup dengan doa. Baik Bapak Ibu, doa di bawah saja untuk mengakhiri dari RTL yang disampaikan oleh Pak Bupati Sirai yang berjalan lancar. Mari kita duduk dengan doa, berdoa menurut agama dan terima kasih, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua.